Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah sidang Jum'ah, hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib ingin mengingatkan, juga mengajak kepada diri khatib dan juga jamaah sekalian untuk senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat. Nikmat-nikmatnya yang begitu agung dan jumlahnya tentu tidak akan pernah terhitung. Dan di antara nikmat-nikmat agungnya adalah bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita nikmat umur sampai saat ini, juga nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut, pada hari ini kita masih bisa melangkahkan kaki untuk melaksanakan sebagian daripada kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan segala amaliyah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah limpah atas junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan juga seluruh umatnya hingga yaumil qiyamah. Pada kesempatan ini pula khatib berwasiat kepada diri khatib dan juga jamaah, mari bersama kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa yang sebenar-benarnya takwa, yakni imtitsalu awamirillah wa jatinabu nawahihi sirrau wa alaniyatan zahiran wa batinan. Melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah, baik dalam keadaan sepi maupun ramai, lahir maupun batin, dilihat maupun tidak dilihat, dipuji maupun tidak dipuji oleh orang lain. Perlu juga khatib ingatkan bahwa ajakan kepada ketakwaan ini juga merupakan kewajiban setiap khatib dalam setiap mengawali khutbahnya, karena memang menjadi rukun khutbah Jumat itu sendiri. Jika khutbah tidak diawali dengan wasiat takwa, maka tidak sahlah khutbah yang dikerjakan dan pastinya akan mempengaruhi kesempurnaan rangkaian ibadah salat Jumat. Juga mudah-mudahan setiap kali khatib menyampaikan wasiat takwa tidak hanya menjadi rutinitas dan formalitas belaka, namun bisa kita tanamkan dalam hati untuk kita laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah, hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketakwaan sendiri adalah merupakan tujuan sekaligus buah dari pelaksanaan ibadah puasa Ramadan yang tentu sebentar lagi akan kita laksanakan insyaallah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa
sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ayat ini bisa menjadi sarana introspeksi diri terhadap kualitas ibadah puasa Ramadan yang kita lakukan selama ini. Jika kita memiliki kualitas puasa yang baik, maka buah ketakwaan akan menghiasi kehidupan kita minimal selama 1 tahun ini, yaitu dalam bentuk takut untuk meninggalkan perintah Allah dan senantiasa menjauhi larangan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebaliknya, jika dalam memori kita kehidupan yang dilalui selama ini selalu abai dengan perintah Allah dan kita tidak merasa bersalah, kita tidak merasa berdosa saat meninggalkan perintah Allah, maka buah ketakwaan dari puasa tidaklah kita dapatkan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk meningkatkan kualitas ibadah puasa bulan Ramadan nanti, sehingga buah ketakwaan insya Allah akan kita dapatkan, sudah seharusnya kita mempersiapkan diri dengan baik sedari awal. Rasulullah pun mengingatkan dengan hadisnya yang mengajarkan kepada kita untuk mempersiapkan Ramadan bahkan sejak memasuki bulan Rajab. Sebagaimana Rasulullah SAW berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, serta sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Dari doa ini, kita seharusnya menyadari bahwa Ramadan merupakan waktu yang sangat spesial bagi umat Islam, sehingga sudah semestinya dipersiapkan dari jauh hari. Layaknya seorang yang akan menemui hari bahagia pernikahan, pastilah ia akan mempersiapkan jauh-jauh hari dengan sebaik mungkin agar hari istimewanya tersebut berlangsung dengan baik. Dan tentu saja kebahagiaan pun akan senantiasa mewarnai hari-harinya menjelang hari pelaksanaan pernikahan. Dan tentu saja datangnya bulan suci Ramadan layak mendapat sambutan gembira, karena ia adalah momentum spesial yang Allah anugerahkan kepada kita yang hanya sebulan dalam 1 tahun. Dan keutamaan-keutamaan yang terkandung di dalamnya pantaslah kita harus nantikan. Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan menyambut bulan suci Ramadan harus kita wujudkan dengan senantiasa meningkatkan kuantitas juga kualitas ibadah. Semisal dengan melakukan ibadah puasa sunnah di bulan Rajab dan Sya'ban. Terkecuali di akhir bulan Sya'ban kita tidak dianjurkan puasa sunnah. Nah, untuk mengisi asupan rohani, kita juga bisa menambah ilmu dengan datang ke majelis-majelis ta'lim, kepada guru-guru, kepada ustadz, kiai, ulama, supaya kita memiliki modal untuk mengisi bulan yang penuh berkah ini dengan amal ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memberikan arahan dan tuntunan Ramadan pada sahabat-sahabatnya saat memasuki bulan Ramadan. Dalam arahan tersebut, Nabi menegaskan bahwa bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan, yang di dalamnya terdapat suatu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Nabi juga mengingatkan keistimewaan bulan Ramadan dengan menyebut bahwa siapa yang mengerjakan suatu kewajiban di dalam bulan Ramadan, maka sama dengan menjalankan 70 kewajiban di bulan yang lainnya. Ramadan juga menurut Nabi kita adalah bulan kesabaran yang harus dilalui dengan ketabahan dan kesabaran sehingga nantinya akan meraih balasan berupa surga. Ramadan juga merupakan bulan pertolongan. Momen rezeki orang-orang mukmin akan ditambah. Siapa yang memberikan makanan untuk berbuka bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, maka ia akan diampuni dosanya
dan dibebaskan dari api neraka. Orang yang memberi buka akan memperoleh pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Nabi kita juga mengingatkan bahwa awal bulan Ramadan dipenuhi dengan rahmat. Periode pertengahannya dipenuhi dengan ampunan, dan 10 hari terakhirnya merupakan pembebasan manusia yang beriman dari azab api neraka. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah hamba-hamba Allah, banyaknya keistimewaan yang hadir pada bulan Ramadan ini haruslah kita sambut dengan riang gembira. Rasulullah pun bergembira menyambut bulan Ramadan dengan sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Imam Ahmad, "Atakum Ramadan syahrun mubarak, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah, tuftahu fihi abwabus sama, wa tughlagu fihi abwabul jahim, wa tughallu fihi maradatus syayatin, fihi lailatun khairun min alfi syahrin, man hurima khairaha faqad hurima." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah telah mewajibkan kepadamu berpuasa di bulan itu. Dalam bulan itu dibukakan pintu-pintu langit dan ditutuplah pintu-pintu neraka, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Pada bulan itu terdapat satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Siapa yang tidak memperoleh kebajikan di malam itu, maka ia tidak memperoleh kebajikan apapun. Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan diri dengan baik untuk menyambut kehadiran bulan suci Ramadan tahun ini dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Mari kita laksanakan ibadah puasa dengan tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, namun harus dapat menjaga diri dari segala perbuatan yang tercela. Ibadah puasa harus kita jadikan wahana untuk membentuk sikap mental kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah dan beribadah dengan penuh keikhlasan. Perlu kita sadari bahwa ibadah puasa bukan hanya ibadah untuk diri kita sendiri, namun ibadah puasa juga untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Allah berfirman, "Kullu amali bani Adamu lahu illa siyam, fa innahu li wa ana ajzi bih, was-siyamu junnatun, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab, fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un shaimun." Allah Azza wa Jalla berfirman, setiap amal seorang manusia adalah untuk dirinya sendiri, terkecuali puasa. Puasa itu untukku, kata Allah, dan aku akan memberikan balasan kepadanya. Puasa itu adalah perisai. Karena itu, apabila salah seorang di antara kamu berpuasa, janganlah mengucapkan perkataan yang buruk dan keji. Jangan membangkitkan syahwat, dan jangan pula mendatangkan kekacauan. Apabila ia dimaki atau ditantang seseorang, maka katakanlah, aku sedang berpuasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan juga umur panjang kepada kita, sehingga bisa bertemu dan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan yang akan datang, sekaligus mampu meraih buah ibadah puasa itu, yakni ketakwaan. Wallahu a'lam bissawab. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin aminin. Wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihil mu'minin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, malikun barun raufur rahim.